Ya baik saudara-saudara, masih kembali lagi bersama saya di All One King Channel. Beberapa hari yang lalu kita mendengar bahwa ada yang viral Bima TikToker Lampung ya. Pemilik akun TikTok Ediaho AW Bimax Reborn. Dia menyoroti kondisi jalan-jalan di Lampung yang buruk ya saudara-saudara. Infrastruktur yang jauh dari memadai serta jumlah proyek yang dia sebut mangkrak. Nah, lalu saudara-saudara, usai viral, keluarga Bima di Lampung Timur justru didatangi polisi dan mendapat intimidasi dari Gubernur Lampung ya. Nah, lalu saudara-saudara, di beberapa media di YouTube juga saya melihat bahwa Bima TikToker Lampung ini diwawancarai oleh beberapa media. Nah, lalu Bima mengatakan seperti ini di dalam wawancara di beberapa media ya. Dia mengatakan seperti ini. Nice, konten gue terutama di TikTok itu tentang education, kultur, food, karena gue lagi magang juga di food apps. Banyak yang ngetek gue karena banyak yang tahu gue itu orang Lampung. Mereka ngetek tentang jalan rusak, adanya sogok-menyogok di dunia pendidikan. Lalu dia mengatakan kembali di dalam wawancaranya itu, sebelum gue buat presentasi itu, gue launching series khusus untuk nyokap bokap gue yang menyanggang tentang dana pendidikan gue yang bakal dikeluarin di 2023 hingga 2025 karena gue bakal studi di Macquarie University dibanding private college sekarang. Di Macquarie ini lebih mahal, jadi gue buat presentasi khusus orang tua gue Sri dan Juli, karena gue kalau di sosmed manggil orang tua gue nama, karena kan kita itu bestie ya, karena seakrab itu. Kemudian gue buat presentasi lainnya lagi tentang studi abroad dan banyak yang mention tentang Lampung. Sebelumnya gue sempat nyinggung soal Lampung, tapi belum seviral sekarang itu. Nah, jadi gini saudara-saudara, Bima TikToker Lampung bukan hanya kali ini aja mengkritik tentang pemerintah Lampung, bahwa sebelumnya dia juga sudah pernah mengkritik, namun belum seviral sekarang ini ya saudara-saudara. Nah, lalu saudara-saudara, dalam wawancara itu Bima juga mengatakannya lagi, gue sudah ada expectation itu, gue sengaja sebut provinsi Dajjal karena kalau konotasi itu nggak gue gunakan, gue pakai bahasa yang halus, nggak akan sampai ke kuping gubernur sama wakil gubernur itu. Wow, ini sangat pemberani ya, Bima TikToker Lampung. Iya. Sampai-sampai dia menggunakan kata dajjal, saudara-saudara, supaya sampai ke telinga gubernur dan wakil gubernur Lampung ya. Nah, lalu saudara-saudara, dia melanjutkannya lagi dengan mengatakan, komentar aja dinonaktifkan, apalagi komentar halus, gak bakalan seviral ini. So I know how to hit the trending in Indonesia. Gue juga kuliahnya ngambil digital marketing dan gue lanjutin di public relation dan social media. Jadi gue ngerti cara menyampaikan hook message ke masyarakat Indonesia harus diantem bagaimana gue tahu. Orang-orang bilang gue nggak intelek, gue sudah kuliah jauh-jauh nggak guna karena gue bisa seviral ini. Gue tahu strateginya untuk membungkam mulut para pejabat sekarang ini. Kalau gue nggak melakukan hal ini, nggak akan terjadi seviral ini ya. Jadi, dan juga ya kalau logikanya, kalau Bima nggak seviral ini, pasti infrastruktur dan jalan-jalan yang rusak tidak akan diperbaiki di Lampung ya saudara-saudara. Ya memang logikanya seperti itu ya. Nah, lalu Bima juga mengatakan saudara-saudara, sama sekali nggak nangkep poin-poin gue di presentasi itu dan malah fokus sama kata dajjal. Sekelas mereka nggak bisa ngerti konotasi ini bagaimana. Nah, dia lanjut mengatakan lagi, menurut gue karena beda generasi aja sih, beda zaman. Style gue mengkritik dan dia mengkritik gitu nggak bisa. Indonesia mau maju, itu nunggu mereka yang style-style memerintahnya masih menanamkan sopan santun bla bla bla. Lo sopan santun, tapi diam-diam korupsi. Kalau anak-anak muda sekarang stylenya memang blak-blakan. Cuma kita jujur, kita bisa membuat Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Timbang diam-diam masukin anaknya ke Unila, diam tapi korupsi. Ya, ini tajam
sekali ya saudara-saudara. Nah, lalu dia kembali mengatakan, saudara-saudara, "Yes, I'm famous. Orang-orang tahu gue, kenal gue, dan bisa terinspirasi dengan gue yang bisa jujur dan speak up tentang negara Indonesia ini." Ya, betul. Bisa lebih berani untuk mengungkapkan aspirasi. Sebagai warga negara, jangan ada yang namanya bungkam-membungkam lagi. Kita sudah 2023, Indonesia harus maju. Indonesia harus menerima kritikan pedas atau apapun itu. Di Australia ini, kita sudah ngomongin kemanusiaan. Di Indonesia ngomongin sopan santun, tapi sopan santun apa buat Indonesia maju? Buat Indonesia nggak jadi negara korupsi. Buat Indonesia jadi negara bagus. Sopan santun di Indonesia dan undang-undang yang ada di Indonesia ini malah membuat Indonesia jadi negara yang bungkam dan takut untuk mengungkapkan kebenaran. Jadi di sini, yes, ada representasi orang kayak gue, berani belak-belakan. Walaupun sekarang gue ditinggalkan di Aussie, kenal lo. Jadi kayak ya gue dapat sebuah sedikit perlindungan ya di titik gue berada. Jadi gue masih pretty chill, nyari-nyari takjil di Opera House dan lain-lain. Iya. Saya pribadi mendukung Bima TikToker Lampung ya saudara-saudara. Saya pribadi mendukung dia. Apalagi dia yang mengatakan Indonesia harus maju. Kita sudah 2023, jangan pernah takut. Memang jangan pernah takut. Selagi kita benar, kita jangan pernah takut. Apapun itu yang kita lihat salah dan tidak benar, kita harus mengkritik dengan ya cara yang memang betul ya, pedas tapi memang betul begitu ya. Jangan mengada-ngada begitu. Nah, kalau mengada-ngada itu salah ya saudara-saudara. Nah, lalu dia kembali mengatakan, jadi itu waktu hari Jumat tanggal 14 bulan 4 pagi, itu bokap nyokap gue sudah persen kalau Juli ayah Bima akan dipanggil. Gue mengira dipanggil kelompok tani, kan bokap gue PNS di pertanian di Lampung. Tapi ternyata bukan. Katanya ini persoalan gue, masalah gue, memang salah apa? Gue merasa gue nggak bikin masalah gitu ya. Itulah yang dikatakan Bima. Nah, lalu Bima mengatakannya lagi, terus nyokap gue didatangi sama Kapolsek. Waktu didatangi Kapolsek, dimintai keterangan-keterangan dokumen itu, dimintai ijazah SD, SMP, SMA, kuliah gue yang lulus dari Malaysia, dari Australia, di private college. Nah, gue juga kasih offer letter dari Macquarie yang bakal mulai di Juli 2023 itu. Kalau bisa mereka minta IELTS sertifikat, gue kasih dah. Mereka juga minta rekening, nggak tahu gue tujuannya apa. Mereka mengecek transaksi itu mungkin. Tapi ya kata nyokap gue, diminta keterangan-keterangan ini sampai dimintai detail home address di Aussie itu buat profiling aja kalau gue itu warga Lampung. Lu tahu jelas gue warga daerah Lampung Timur, kenapa perlu yang namanya profiling? Jadi dugaan kita keluarga memang dari awal mereka ingin mengkasuskan, memproses secara hukum. Lalu lanjutnya lagi, bokap gue memang di situ mendapatkan tindakan intimidasi dari gubernur. Pas dipanggil bupati itu bukan ketemu bupatinya dulu, ketemu wakil bupati. Wakil bupatinya ini ditelepon gubernur dan teleponnya dikasih ke bokap gue. Bokap gue dibilang gak bisa mendidik anak, dimaki-maki intinya. Dan bokap gue minta maaf, "Pak, maaf kalau misalkan saya tidak bisa mendidik anak dan maafkan juga anak saya." Kata gubernur, "Ya, saya maafkan, tetapi proses hukum tetap berjalan." Nah, di situ gue cerita, gue keluar-keluar, gue bisa laporan kemana sih? Gue siapa sih? Gue warga negara biasa aja. Gue cuma power dari netizen. Makanya gue lihat Indonesia ini negara yang berbasis viral. Jadi gue laporan ke netizen gue, cerita gue nangis-nangis ya karena gue nangis juga telepon bokap gue. Bokap gue nyuruh sudah diam dulu aja selama 3 bulan ini. Kan bokap bentar lagi pensiun, jadi kamu diam dulu, jangan terlalu menggebu-gebu banget. Itulah yang dikatakan bokap dari Bima ya saudara-saudara. Nah, lanjut Bima lagi. Oh, nggak bisa, gue sudah terjun bebas, ibaratnya sudah menyemplung kolam ini. Gue sudah masuk ke palung paling dalam, nggak bisa terusin. Setelah gue viral lagi dan jadi trending di mana-mana, malamnya mereka panik ketara-ketir. Kapolres dari Lampung Timur datang silaturahmi katanya.
Padahal awalnya mereka hanya ingin memproses. Di situ ketika datang mereka bilang, "Oh, kami di sini itu mau melindungi, ingin membuat warga kita aman." No, that's so creepy. Dari awal mereka yang mau mengintimidasi gue, yang melakukan profiling ke gue, minta semua data detail keluarga gue, bahkan gak ada penjelasan dari Humas Kapolda Lampung soal profiling. Tujuannya apa kalau bukan memproses gue secara hukum? Iya, jadi itulah hasil wawancara Bima TikToker Lampung di beberapa media sosial ya saudara-saudara. Itu juga saya menontonnya ya. Ya itulah saudara-saudara, apapun itu tetaplah the power of netizen ya. Tanpa netizen kita tidak akan bisa ya saudara-saudara. Oke baik, terima kasih saudara-saudara. Sampai situ dulu berita terkini tentang Bima TikToker Lampung, yang dimana dia mengkritik Pemda Lampung, dan itu jugalah hasil wawancara Bima TikToker Lampung bersama beberapa media di channel YouTube ya. Itu saya lupa di channel YouTube mana tadi, cuman saya menonton ya. Ya, terima kasih juga buat saudara-saudara yang selalu stay di channel ini, yang selalu support channel ini. Jangan lupa di like, tinggalkan komentar kalian di bawah, dan please share video ini saudara-saudara, dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.